Bab 268. Asyik gak? Semua kru, termasuk sutradara, tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Karena mereka melihat adegan yang sangat tidak biasa. Terlihat pemeran ekstra itu lari ke kedai teh. Tiba-tiba merangkul pinggang Vanessa Xiao. Ini adalah sesuatu yang membuat semua orang sangat marah. Tapi saat berikutnya, pemeran ekstra itu berlari menuju gunung terjal di belakang kedai teh. Ini saja sudah cukup. Apa yang lebih mencengangkan adalah gunung yang bahkan tidak bisa didaki oleh orang biasa. Bisa didaki oleh pria itu. Pria itu menaiki gunung. Langkah kakinya seolah sedang terbang sambil menggendong seorang wanita. Bagaimana dia melakukannya? Semua orang tercengang. Mereka sangat yakin pria itu tidak menggunakan tali gantung. Bahkan yang telah memakai tali gantung juga tidak bisa berjalan semulus dia. Pemeran ekstra ini pasti adalah seorang seniman bela diri. Dalam kesan mereka, hanya praktisi bela diri kuat yang bisa memiliki kelincahan seperti itu. Mendaki gunung seolah berjalan di tanah datar. Tapi bagaimana bisa seorang seniman bela diri datang ke sini dan menjadi pemeran ekstra? Perlu diketahui, berapa banyak kru yang ingin mengundang orang seperti itu untuk berperan sebagai protagonis adegan seni bela diri. Tetapi diabaikan oleh mereka begitu saja. Tidak disangka sekali. Dia cukup beruntung dapat melihat adegan seperti itu hari ini. Jadi sutradara yang semula cemas, setelah melihat ini, seolah-olah telah melupakan keselamatan Vanessa Xiao. Dia malah menoleh dan berteriak keras, "Cepat! Arahkan kamera pada dia." Ini adalah adegan yang sangat langka. Ketika filmnya ditayangkan, itu pasti akan terkenal. Sayangnya, adegan itu berlalu begitu cepat sehingga tidak sempat memotretnya. Sutradara langsung berteriak dengan marah, "Bodoh! Kalian sekelompok idiot!" Direktur, "Saya rasa keselamatan Nona Vanessa lebih penting." Nona Vanessa. Baru saat itulah sutradara sadar. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Ketika dia melihat ke atas lagi, dua sosok di atas sudah menghilang. Seniman bela diri itu benar-benar menculik Vanessa Xiao. Tunggu, tidak benar. Direktur tiba-tiba menyadari sesuatu. Seorang seniman bela diri tidak ada alasan untuk datang ke kru dan menjadi pemeran ekstra kecuali dia sudah mengincar Vanessa Xiao dari tadi pagi. Gawatlah. Direktur tiba-tiba berkeringat deras. Sekarang, di tempat datar di puncak gunung, pria bertopeng itu telah menurunkan Vanessa Xiao dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana, artis Xiao? Apakah ini cukup mengasyikkan?" Congsamu hampir terbuka. Untungnya, saya segera menahannya. Saya sangat perhatiankan. Siapa lagi pria bertopeng itu selain Louis Liu? Hailey yang memasukkannya ke dalam kru. Awalnya ingin dia berperan sebagai penjahat nakal untuk menakut-nakuti Vanessa Xiao. Tahu-taunya kru film memberinya peran yang tidak memiliki dialog atau bahkan menunjukkan wajahnya. Sangat disayangkan. Mau bagaimana lagi? Louis Liu terpaksa menunggu mereka selesai syuting baru memberi kakak keenam sebuah kejutan. Ini pasti sangat seru. Tapi bagi Vanessa Xiao, itu lebih menakutkan daripada mengasyikkan. Bisakah kamu tidak merasa takut jika seseorang tiba-tiba menggendongmu dan mendaki gunung? Dia masih tidak tahu tujuan pria bertopeng di depannya membawanya ke sini. Dia pasti bukan orang baik. Karena tidak ada orang baik yang begitu gabut hingga melakukan hal seperti itu. Perasaan Vanessa Xiao gaduh. Dia berkata dengan waspada, "Siapa kamu? Apa tujuanmu melakukan ini?" Dia berkata sambil menuju tepi tebing, seolah siap untuk melompat kapan saja. "Kakak keenam, bukankah kamu ingin melihatku? Kenapa kamu tidak mengenaliku ketika aku berdiri di depanmu?" "Oh iya, aku masih memakai masker." Louis Liu melepasnya.
Wajah itu agak familiar. Vanessa Xiao langsung mengenalinya dan berlari memberi pelukan lembut kepada Louis Lu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun dia tahu Louis Lu masih hidup, dia tetap bersemangat saat bertemu dengannya langsung. Air matanya langsung mengalir. Setelah beberapa saat, suasana hati Vanessa Xiao kembali normal. Dia sama sekali tidak memakai riasan karena dia sudah cantik alamiah. Louis kecil, bukankah kakak bilang kamu pergi mengobati pasien? Mengapa kamu muncul di lokasi syuting? Hehe, mereka mempermainkanmu. Kakak-kakak itu semuanya jahat, terutama Kak Hailey. Jangan lihat penampilannya yang so cool. Sebenarnya dia paling banyak rencana jahat, kata Louis Lu dengan sungguh-sungguh. Pantas saja mereka terbata-bata kemarin. Ternyata karena hal ini, bahkan kakak kedua bersekongkol untuk membohongiku. Louis kecil, katakan yang sebenarnya. Apakah ini idemu? Vanessa Xiao sedang memarahi saudarinya yang nakal. Tiba-tiba berpikir Louis kecil sepertinya adalah dalang sebenarnya dari kejadian ini. Jadi dia langsung menatap wajahnya. Louis Lu dengan muka polos menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak keenam. Kamu telah memfitnahku. Aku hanya bisa dianggap mengikuti rencana jahatnya. Kak Hailey barulah dalang utamanya. Peran ini juga diberikan olehnya sejak dia kembali ke kota Jiang. Louis Lu berkata ingin memberi kejutan pada saudari-saudarinya satu persatu. Tetapi beberapa ide ini diberikan oleh Hailey Ye. Jadi Hailey Ye adalah penjahat terbesar. Louis Lu merasa orang jahat harus diikat dengan tali, dipukul dengan cambuk, ditetesi minyak dari lilin, hingga membuatnya bertobat, lalu membiarkan air suci membasuh dosa-dosanya. Kan sudah kubilang. Entah mengapa kakak tiba-tiba berinvestasi dalam drama ini. Ternyata ini sudah lama direncanakan olehnya. Tapi lupakan saja. Saya, Vanessa Lu adalah orang yang bijak. Jadi tidak akan mempermasalahkan kesalahan kalian. Vanessa Xiao membelai rambut hitamnya. Tidak pernah berpikir untuk benar-benar marah pada Louis kecil dan saudari-saudarinya. Bersambung. Bab 269. Posisi Vanessa Xiao dalam industri hiburan. Angin di puncak gunung sangat kencang dan terus meniup belahan paha Chongsam Vanessa Xiao, memperlihatkan sepotong kulit yang putih dan halus, dan sepasang kakinya yang indah seperti porselen giok. Adegan semacam ini jelas merupakan godaan fatal bagi para pria fetis kaki. Sayang sekali Louis Lu bukan. Sepertinya bukan, kan? Dia hanya tahu proporsi tubuh dan bentuk pinggang kakak keenam sebanding dengan kakak ketujuh. Kelly Luo. Kelly Luo adalah seorang seniman bela diri yang telah berlatih sepanjang tahun. Jadi tidak ada salahnya menjaga bentuk tubuhnya. Sedangkan Vanessa Xiao memiliki kontrol ketat atas tubuhnya karena pekerjaannya. Keduanya sudah tidak bertemu selama 15 tahun. Jadi menghidupkan hubungan lama mereka di puncak gunung. Tidak peduli seberapa beranginnya tempat itu. Ketika awalnya Chongsam Vanessa Xiao tertiup oleh angin, dia akan menariknya dan menutupnya dengan hati-hati. Setelah beberapa kali, dia sudah tidak peduli. Louis Lu juga menikmati dalam menyaksikannya. Vanessa Xiao tiba-tiba berpikir dia tiba-tiba diculik oleh Louis kecil. Para kru pasti sangat cemas. Dan manajernya Kak Ella mungkin mengira sesuatu yang besar terjadi padanya. Dia merasa dia harus menelepon Kak Ella dan mengatakan sesuatu. Vanessa Xiao menatap ke bawah dan melihat Chongsam yang dikenakannya. Tidak bisa menahan senyum kecut, agar tidak diganggu oleh ponsel saat syuting. Ponselnya biasanya dititipkan pada Kak Ella. Jadi dia hanya bisa meminta bantuan kepada Louis Lu. Bagaimana? Louis kecil, ayo turun gunung.
Aku khawatir para kru akan khawatir jika menunggu terlalu lama. Dan angin di sini sangat kencang. Aku merasa sangat tidak nyaman memakai Chongsam ini. Juga, dasar mesum. Kamu seharusnya sudah puas melihatnya kan? Vanessa Xiao memiliki penglihatan yang tajam. Dia bisa melihat sifat mesum Louis Lu dalam sekejap. Dasar mesum. Lihat sekilas sudah cukup. Tapi dia malah menatap belahan paha Chongsamnya terus-menerus. Vanessa Xiao menatap Louis Lu dengan pandangan mencela. Tentu saja hanya main-main. Dia bukan benar-benar marah. Jika pria lain menatapnya seperti ini, Vanessa Xiao mungkin akan marah. Tentu saja, hanya demi melakukan syuting. Biasanya dia tidak akan berpakaian seperti itu. Chongsam ini terlalu menonjolkan lekuk tubuhnya. Vanessa Xiao berharap penonton lebih fokus pada kemampuan aktingnya daripada paras dan tubuhnya. Setelah Louis Lu dikatakan olehnya, dia memalingkan pandangannya tanpa merasa malu. Tidak pernah terpikir olehnya untuk menyembunyikan apapun. Dia bahkan ingin memberikan komentar kepada kakak keenam. Menganalisis keunggulannya dari 6 saudari lainnya dalam proporsi tubuh. Kugendong kamu turun. Kakak keenam takut para kru akan khawatir. Louis Lu terpaksa menggendong tubuhnya yang lentur dan bersiap untuk melompat turun dari gunung. Untuk mencegah Chongsam tertiup angin lagi saat turun, Louis Lu menahan belahan pahanya dengan tangannya yang besar. Sedikit menyimpang saja, sudah bisa menyentuh bagian yang empuk dan bundar. Nakal. Kamu pasti sengaja melakukannya. Vanessa Xiao mengejeknya. Pipinya sedikit memerah. Kakak keenam. Kamu sendiri sudah bilang aku mesum. Jadi tentu saja aku melakukannya dengan sengaja. Louis Lu sama sekali tidak tahu malu. Alih-alih membuat alasan, dia mengakuinya begitu saja. Vanessa Xiao terdiam. Dia belum pernah melihat orang mesum yang begitu jujur. Para kru dalam keadaan putus asa. Wajah sutradara Soka Chen memucat. Dan dia ketakutan setengah mati. Pada saat ini, seorang produser di lokasi syuting tiba-tiba berteriak, "Lihat! Mereka berdua sudah turun." Banyak orang mendongak dan melihat ke atas. Seolah-olah masih tenggelam dalam pemandangan yang luar biasa barusan. Jadi saat produser berteriak, semua kru melihat Louis Lu berlari lurus ke bawah, menginjak dinding gunung yang curam, berjalan seperti terbang. Ini pasti teknik keringanan yang legendaris. Kali ini sutradara sangat cerdik. Langsung bergegas untuk mengontrol kamera dan merekam adegan ini. Soka Chen mengagumi adegan yang berhasil direkam olehnya. Karya-karyanya semuanya lebih condong ke gaya kuno. Dia mengejar semacam konsep artistik. Adegan yang ditampilkan di kamera saat ini sangat cocok dengan gaya yang diinginkannya. Inilah yang sesuai dengan keinginannya. Soka Chen sangat bersemangat. Setelah merekam seluruhnya, dia baru berlari menyapa Vanessa Xiao. Manajer Vanessa Xiao, Kak Ella, juga segera bergegas, menunjuk ke hidung Louis Lu, siap menanyainya. Tetapi pada saat ini, dia mendengar Vanessa Xiao berkata, "Dia adalah adikku Louis Lu. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Barusan dia sedang membuat lelucon padaku." "Adikmu?" Kak Ella tertegun sejenak. Sebagai manajer Vanessa Xiao, dia bahkan tidak tahu Vanessa Xiao memiliki adik. Tetapi dia merasa tidak nyaman untuk bertanya. Perpaduan dirinya dan Vanessa Xiao cukup istimewa. Secara umum, manajer ditunjuk oleh perusahaan untuk membantu artis di naungan mereka. Pada saat yang sama, mereka juga menjadi pengawas dan mengekang artis. Mencegah mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa. Tapi Vanessa Xiao berbeda. Dekinan Vanessa Xiao adalah bos besar di ibu kota. Dan juga bos besar yang berada di belakang Tiansheng Entertainment, perusahaan tempat Vanessa Xiao bekerja. Oleh karena itu,
Vanessa Xiao memiliki hak besar di perusahaan ini. Dia benar-benar dapat mengubah Tiansheng Entertainment menjadi studio pribadinya. Tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, Vanessa Xiao tidak melakukan ini. Di perusahaan, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai bos besar. Tetapi dia memilih untuk menandatangani kontrak dengan Tiansheng Entertainment dan menjadi salah satu artis naungannya. Eksekutif tinggi Tiansheng Entertainment mengetahui identitas Vanessa Xiao. Jadi kontrak itu hanya bersifat satu arah, hanya sebagai formalitas. Dan sama sekali tidak ada peraturan yang mengikat Vanessa Xiao. Tentu saja mereka tidak berani. Dan manajer Kak Ella yang mereka tunjuk hanya ditugaskan untuk membantu Vanessa Xiao dalam urusan sehari-hari. Menyaring beberapa naskah sampah dan sejenisnya. Sama sekali tidak berani menuntut Vanessa Xiao secara berlebihan. Paling-paling dia hanya memberi saran dalam hal-hal tertentu. Maka ketika mendengar Vanessa Xiao mengatakan Louis Lu adalah adik laki-lakinya, reaksi pertama Kak Ella adalah memilih untuk mempercayainya daripada bertanya kepada Vanessa Xiao apakah Louis Lu ini adalah pacar kecilnya. Setelah Vanessa Xiao menjelaskan secara singkat, dia menoleh melihat Soka Chen dan berkata, "Direktur Chen, saya benar-benar minta maaf. Adik saya yang nakal telah memengaruhi syuting para kru. Tidak masalah. Tidak masalah. Nona Vanessa. Adikmu itu benar-benar membuat mataku berbinar." Soka Chen sama sekali tidak merasa kesal. Malah berkata dengan penuh semangat. Matanya tertuju pada Louis Lu dan bersinar terang. Bersambung.